Shalom, selamat malam, Happy Wednesday. Kita bersyukur setiap Rabu kita ada kebaktian doa di mana kita bisa mendengarkan firman Tuhan dan kita juga bisa berdoa bersama. Mari kita mau menyiapkan hati kita untuk mengikuti kebaktian pada malam ini. Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh. Panggilan beribadah kita pada malam ini diambil dari Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Saya akan mengajak kita untuk bersama-sama mengangkat satu pujian, satu hal yang kurindu. Kita rindu untuk berada di hadirat Tuhan, karena di satu hal yang begitu indah, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, menikmati baiknya, kita bersyukur untuk segala kemurahannya dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian ini bersama. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindu,
daripada 1000 hari di tempat lain. Ku rindu memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ku mau memuji menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami saat ini datang ke hadapan-Mu, kami mohon ampun untuk segala salah dan dosa kami Tuhan. Seringkali kami mengecewakan Engkau ya Tuhan. Tuhan ampuni kami, berikan kami kekuatan Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang benar, yang berkenan di hadapan-Mu, dan boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Mohon kekuatan dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami datang menyerahkan untuk ibadah kami pada malam ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang memberkati hamba-Mu, yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan memberikan kekuatan, dan kami menyerahkan waktu kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 1 sampai 14. Pada firman Tuhan hari ini akan menceritakan tentang komitmen Rasul Paulus untuk mengikuti kehendak Tuhan, bahkan ketika dia harus menghadapi penderitaan dan tantangan yang sangat berat. Namun di balik semua itu, kita akan melihat bagaimana kehendak Tuhan membawa kita lebih dekat pada rencananya yang sempurna. Mari kita baca firman Tuhan malam ini dari Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 1 sampai 14. Sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya, sampailah kami di Rodos, dan dari situ kami ke Patara. Di Patara, kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu, lalu bertolak. Kemudian, tampak Siprius di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya, tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota.
dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri, kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais, dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Pada keesokan harinya, kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus, sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami di surga, kami bersyukur malam ini kami dapat berkumpul bersama untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami, biar kami terus berjalan di dalam kehendak-Mu. Kami serahkan waktu ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam Kisah Para Rasul pasal 21, Rasul Paulus membuat satu keputusan untuk pergi ke Yerusalem karena dia merasakan dipanggil untuk menyelesaikan misinya di kota tersebut. Keputusan ini tidak mudah karena Paulus tahu bahwa ada bahaya besar mengancam di depan. Ayat 4 menjelaskan bahwa murid-murid di Tirus melalui Roh Kudus memperingatkan Paulus tentang penderitaan yang akan dia hadapi jika dia pergi ke Yerusalem. Maka murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Meskipun demikian, Paulus tetap teguh karena dia memahami bahwa hidupnya adalah milik Kristus, bukan miliknya sendiri. Komitmen Paulus terhadap kehendak Tuhan memberikan contoh yang kuat tentang ketaatan. Ini menunjukkan bahwa mengikuti kehendak Tuhan tidak selalu berarti memilih jalan yang paling aman atau mudah. Kadang-kadang, kehendak Tuhan membawa kita langsung ke dalam ujian yang berat. Namun di saat-saat seperti inilah iman kita diuji. Dan iman kita kepada Tuhan semakin mendalam. Dalam hidup kita, mungkin kita akan menghadapi situasi di mana mengikuti kehendak Tuhan membawa kita ke dalam ujian yang sulit. Mungkin kita akan menghadapi situasi di mana kita harus mempertahankan iman kita di tengah keluarga atau di tempat kerja yang menentang. Membuat keputusan sulit yang sesuai dengan prinsip Tuhan, tetapi bertentangan dengan norma sosial. Atau melayani di bidang yang kita tidak pernah melayani. Seperti Rasul Paulus, kita dipanggil untuk maju dengan keberanian. Percaya bahwa Tuhan selalu berserta kita dan memiliki tujuan dalam setiap tantangan yang kita hadapi. Kita bisa bertahan di tengah tantangan bukan karena kita tidak pernah merasa takut, tetapi dari keyakinan bahwa Tuhan jauh lebih besar daripada segala kesulitan dan tantangan yang kita hadapi. Percaya bahwa Tuhan memegang kendali. Bahkan ketika jalan yang Dia panggil kita tempuh tanpa sulit, kita mungkin tidak melihat gambaran keseluruhan. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan pasti bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Ini adalah janji Tuhan. Saat Paulus dan rombongannya tiba di Kaisarea, mereka tinggal di rumah Filipus, pemberita Injil itu. Di sana, seorang nabi bernama Agabus datang dari Yudea dan menyampaikan nubuat. Ia mengambil ikat pinggang Paulus, mengikat tangan dan kakinya sendiri dan berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang-orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Nubuat ini secara jelas menggambarkan penderitaan yang akan dihadapi Paulus. Wajar jika orang-orang yang mengasihi Paulus merespon dengan kekhawatiran yang besar, memohon agar dia tidak pergi ke Yerusalem.
Kasih mereka kepada Paulus membuat mereka ingin melindungi Paulus dari bahaya yang mereka anggap tidak perlu. Ketegangan ini menggambarkan kenyataan yang mungkin kita alami. Seringkali mereka yang peduli kepada kita tidak sepenuhnya memahami panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Keinginan mereka untuk melindungi kita, meskipun tulus, bisa berbenturan dengan keinginan kita untuk mengikuti kehendak Tuhan. Ada banyak misionaris yang dipanggil untuk melayani di bagian dunia yang berbahaya. Keluarga dan teman-teman mereka mungkin berusaha membujuk mereka untuk tidak pergi karena kekhawatiran akan keamanan mereka. Namun para misionaris ini harus mempertimbangkan kekhawatiran tersebut dengan panggilan lebih tinggi yang mereka terima dari Tuhan. Mereka harus meninggalkan keluarga mereka, berjuang untuk beradaptasi dengan negara baru dan keterbatasan fasilitas medis, tetapi mereka tetap teguh dalam panggilan mereka untuk melayani Tuhan. Bagi kita orang Kristen yang tinggal di Amerika Serikat, bagaimana kita dapat tetap teguh dalam komitmen kita terhadap kehendak Tuhan? Kita mungkin tidak semua dipanggil untuk melayani di tempat yang berbahaya, tetapi kita dapat tetap teguh dalam komitmen kita terhadap kehendak Tuhan dengan menjalani iman kita, dengan keberanian dan tujuan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini berarti memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan, mencari bimbingan Tuhan dalam setiap keputusan, dan bersedia keluar dari zona nyaman kita ketika Tuhan memanggil kita. Ini juga berarti mendukung mereka yang berada di garis depan pelayanan melalui dana, doa, dan daya. Dengan menyadari bahwa kita semua adalah bagian dari misi Tuhan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ayat 13, Paulus menjawab pemohonan temannya. Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Ia menunjukkan betapa dalam komitmennya kepada Kristus. Paulus tidak hanya menerima kemungkinan penderitaan, ia siap memberikan nyawanya demi Kristus. Akhirnya para murid berhenti memujuk Paulus dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Ini adalah momen penyerahan yang mendalam, tidak hanya bagi Paulus, tetapi juga bagi mereka yang mengasihinya. Mereka akhirnya menyadari bahwa ketaatan Paulus kepada kehendak Tuhan adalah yang terpenting, dan mereka harus mempercayai rencana Tuhan meskipun itu membawa Paulus ke dalam bahaya. Ingatlah Tuhan Yesus di Taman Getsemani menghadapi salib. Dia berdoa, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Yesus memilih untuk tunduk kepada kehendak Bapa, meskipun itu berarti penderitaan yang besar. Bapak Ibu Saudara, apakah kita bersedia tunduk kepada kehendak Tuhan, bahkan jika itu berarti pengorbanan besar? Apakah kita akan mengatakan kepada Tuhan, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadi? Saat kita menghadapi tantangan dalam hidup kita, mari kita beriman kepada Tuhan, percaya bahwa rencana Tuhan lebih baik daripada rencana kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas teladan Rasul Paulus yang rela mengikuti kehendak-Mu meskipun harus menghadapi penderitaan. Bantulah kami untuk memiliki hati yang sama, untuk taat dan percaya kepadamu, sehingga kami selalu mencari kehendak-Mu lebih dari kehendak kami sendiri, dan setia menjalankan misi yang Engkau tetapkan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berkat kemurahan Tuhan, kita ada sampai saat ini, hari ini, detik ini. Dan berkat kemurahan Tuhan, kita bisa melewati setiap tantangan, masalah yang kita hadapi. Mari bersama kita akan mengucap syukur kepadanya berkat kemurahan-Nya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sungguh Engkau baik Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas bimbingan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita, sepanjang seminggu ini, sepanjang setahun ini, dan sepanjang bulan ini. Tuhan telah menyertai, memberikan hikmat bijaksana bagi kita. Dan kita mau bersyukur juga, Saudara, atas damai, sejahtera, dan juga sukacita yang Tuhan berikan di tengah mungkin ada pergumulan yang Saudara hadapi dalam beberapa waktu ini. Dan kita mau bersyukur karena Tuhan selalu senantiasa menyertai kita. Mari kita mau berdoa syukur kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami, karena Engkau telah membimbing kami, menyertai kami dalam sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan dalam segala tantangan yang kami hadapi, keputusan yang mungkin harus kami ambil dalam pekerjaan, keluarga, dan hal-hal lainnya. Engkau telah menyertai kami dan menolong kami, memberikan kami hikmat bijaksana, dan Engkau boleh memberikan kami pertolongan. Kami juga bersyukur ya Tuhan dalam segala pergumulan kami, setiap pergumulan jemaat yang mungkin ada dalam keluarga, tantangan dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan banyak hal. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Engkau memberikan damai sejahtera-Mu dan sukacita yang berasal daripada-Mu, yang senantiasa menyertai, memberikan kami kekuatan dan penghiburan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu, kami memuji-Mu ya Tuhan, karena Engkau sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas di mana kami waktu bersama-sama berdoa syafaat, berkati kami ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mau berdoa untuk setiap jemaat saudara. Kita mau dukung saudara untuk Tuhan kiranya boleh melindungi setiap kita dan juga jemaat, keluarga yang ada. Mungkin ada keluarga kita yang ada di sini, ada yang jauh, tidak bersama dengan kita, atau mungkin ada yang di Indonesia. Kita mau doakan Tuhan boleh memberkati dan melindungi. Dan kiranya Tuhan boleh menjauhkan dari segala cobaan dan juga dari segala kecelakaan. Yang kedua, secara kita mau berdoa ke Tuhan selalu memberikan kecukupan dalam kehidupan kita, mungkin dari segi finansial dan hal-hal lainnya. Dan juga kita memiliki satu sikap yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan tidak mengeluh, tidak mengkomplain, tapi senantiasa bersyukur. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas di mana kami dapat bersama-sama berdoa, dan kami mau berdoa, Kau boleh melindungi setiap kami, dimanapun kami berada, ketika kami bekerja, ketika kami dalam perjalanan, ketika kami di rumah, dan dimanapun kami berada, dan juga anggota keluarga kami, atau mungkin anak orang tua kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, mungkin ada yang berada di Amerika, ada yang mungkin jauh dari kami, ada yang berada di Indonesia. Tuhan sertai setiap langkah mereka,
Lindungi Tuhan, jauhkan dari segala pencobaan dan kecelakaan, dan kami berdoa agar sungguh Kau boleh mencurahkan berkat bagi setiap kami dan keluarga kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, diberikan kelancaran dalam pekerjaan, kecukupan, senantiasa boleh mendapatkan berkat Tuhan yang selalu melimpah. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk memiliki hati yang selalu bersyukur kepadamu. Tidak mengkomplain, tidak bersungut-sungut, namun kami dapat melihat berkat Tuhan yang selalu cukup dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa untuk setiap jemaat yang bergumul, mungkin saudara ada yang bergumul dalam pekerjaan, ada yang bergumul dalam keluarga, ada yang bergumul dalam relasi dalam keluarga, ada banyak hal-hal lain mungkin saudara yang kita hadapi. Kita mau berdoa agar sungguh kita boleh senantiasa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan di dalam segala sesuatu. Yang kedua, terus dukung doa bagi mereka yang sedang sakit, agar Tuhan memberikan kesembuhan dan kekuatan. Mari kita berdoa. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami kesulitan, tantangan, pergumulan dalam mungkin kesehatan, secara finansial, mungkin ada relasi dalam keluarga, ada tantangan yang mereka hadapi, konflik yang terjadi, itu mungkin kesulitan dalam pekerjaan kami, dan hal-hal lainnya. Tuhan, Engkau tahu segala keluh kesah kami, Tuhan Engkau tahu segala pergumulan kami. Dan kami mau berdoa agar kami boleh sepenuhnya bersandar kepada Tuhan, mencari Tuhan, kehendak-Mu yang terlebih dahulu, dan ajar kami untuk selalu berpaut kepadamu saja. Kami mau berdoa Tuhan bagi kami yang sedang sakit, atau bagi mereka, saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan. Kami terus dukung mereka dalam doa kami, agar mereka tetap boleh bersandar kepada Tuhan, menaruh Tuhan dalam kehidupan mereka, dan menjadi yang terutama dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak lemah imannya, dan tetap bersandar kepada Tuhan. Tuhan berikan kesembuhan dan kekuatan bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, dan terus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa secara bagi gereja. Kita mau berdoa bagi setiap jemaat yang melayani. Kita bersyukur saudara ada banyak jemaat yang melayani, tetapi kita mau berdoa agar sungguh mereka dapat bertumbuh secara rohani, dan mereka tetap setia di dalam mereka melayani. Yang kedua, saudara, kita mendukung juga tidak hanya ICLA, tetapi juga gereja GI Ho Kim Tong secara keseluruhan yang berada di Indonesia dan juga berada di Singapura, agar tetap terus bersatu dan boleh menjadi berkat bagi bangsa dimanapun Tuhan tempatkan. Yang terakhir, saudara, kita juga mau berdoa bagi gereja-gereja yang berada di Amerika, saudara. Kita bersyukur, saudara, Tuhan tempatkan kita berada di LA. Kita berdoa agar sungguh setiap kita boleh menjadi berkat di Amerika, dan juga saudara bagi mereka yang di Indonesia. Kita mau berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami menyerahkan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang setia melayani pada saat ini. Kau boleh memberikan pertumbuhan yang baik, kerohanian yang baik bagi mereka ya Tuhan, agar sungguh mereka tetap terus setia dan diberkati dalam ketika mereka melayani Tuhan. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang berada di ICLA, tidak hanya di ICLA tapi juga secara GI Ho Kim Tong secara keseluruhan. Berkati untuk setiap pengurus majelis di GI Ho Kim Tong di Indonesia dan Singapura dan LA, agar kami tetap terus bersatu mencari kehendak Tuhan, dan kami boleh menjadi garam dan terang berkat bagi bangsa dan negara di Amerika ini dan juga di Indonesia. Kami rindu ya Tuhan dalam pelayanan kami lakukan, agar sungguh kehidupan kami pun boleh berdampak kepada masyarakat sekitar kami. Berkati gereja, berkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan terus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau mendukung berdoa untuk pelayanan pada minggu ini. Doakan untuk penginjil Samuel Tande dan juga untuk Reverend Jana Louis dalam pelanannya. Tuhan sendiri boleh mengurapi dalam segala persiapan mereka. Doakan juga saudara untuk care group yang ada setiap minggunya mereka bertemu, dan kita doakan Tuhan boleh memberikan pertumbuhan, mereka tetap setia, mereka boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita mau berdoa. Kami serahkan ya Tuhan untuk hamba Tuhan yang melayani pada minggu ini. Kami mau serahkan untuk penginjil Samuel Tande dan juga untuk Reverend Jana Louis. Kami mau serahkan ya Tuhan, Kau boleh memberkati, mengurapi dalam segala persiapan mereka, agar sungguh boleh menjadi berkat bagi jemaat. Kau boleh memberkati dalam pemberitaan firman Tuhan, boleh sekali lagi menguatkan jemaat yang hadir pada minggu ini.
Kami mau serahkan juga untuk minggu ini, ibadah ke dalam tangan Tuhan dari awal sampai akhir. Bagi mereka yang melayani, Tuhan sendiri boleh serta dan memberkati. Kami mau serahkan juga untuk setiap care group yang ada di ICLA. Kami berdoa Tuhan agar terus mereka tetap boleh bertumbuh, saling menguatkan, dan mereka tetap terus ya Tuhan, ada kesehatian, saling melayani satu dengan yang lain. Kami mau serahkan untuk seluruh care group yang ada ke dalam tangan-Mu saja, dan Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa bagi wildfire. Kita bersyukur dalam beberapa waktu ini mungkin sudah lebih baik, namun masih ada beberapa daerah yang mungkin masih ada kena wildfire, saudara. Kita doakan saudara agar situasi boleh semakin terus membaik. Doakan untuk pemerintah, pemadam kebakaran, dan juga banyak sekali bagi mereka yang terkena dampak, saudara. Kita doakan sehingga semuanya boleh berangsur, boleh pulih kembali. Doakan masyarakat juga yang terkena dampak dalam masa-masa ini, Tuhan sendiri boleh sertai dan menolong. Doakan agar sungguh Tuhan boleh sering melindungi rakyat Amerika dari segala bencana yang ada. Kita berdoa. Kami mau serahkan ya Tuhan bagi negara Amerika, khusus bagi di California, bagi wildfire yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Kami berdoa Tuhan, Kau sendiri boleh menolong, campur tangan dalam situasi ini agar segera pulih kembali. Kami berdoa juga untuk bagi para pemerintah, pemadam kebakaran, Kau lindungi mereka dan Kau boleh memakai mereka agar sungguh mereka dapat menangani segala sesuatunya dengan baik. Kami mau serahkan ya Tuhan, boleh lindungi setiap rakyat Amerika di California ini dalam tangan Tuhan. Bagi mereka mungkin yang terkena dampak, mereka harus dievakuasi. Mungkin ada beberapa dari mereka yang terkena dampak dari kebakaran ini. Tuhan sendiri yang boleh menolong mereka, menghibur mereka, dan menguatkan mereka. Dan kami berdoa Tuhan agar sungguh mereka dapat melihat Tuhan, dan Kau boleh sertai mereka. Kami mau serahkan negara Amerika, pemerintahan, presiden, wakil presiden dalam segala pergumulan yang ada, tantangan yang mereka hadapi dalam negara ini, Tuhan Kau sendiri boleh memberkati. Kami juga mau berdoa bagi kami sebagai warga negara yang berada di Amerika ini, agar sungguh kami boleh menjadi berkat bagi masyarakat di Amerika ini. Kami mau serahkan negara ini dalam tangan Tuhan dan terus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa bagi negara-negara di Asia, secara khususnya bagi mereka yang terkena dampak dari typhoon, saudara. Um, ada negara Vietnam, saudara, banyak sekali yang um, meninggal, saudara, banyak sekali kena dampak banjir. Um, seperti negara Myanmar, juga Thailand, Laos, dan juga China, dan juga beberapa negara lainnya. Kita doakan Tuhan boleh melindungi negara-negara di Asia ini. Doakan bagi mereka juga, saudara, banyak sekali yang berduka, ratusan orang yang saya baca meninggal. Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Doakan juga bagi pemerintah, diberikan hikmat bijaksana dalam mengatur, mengambil keputusan tepat, dan juga segala bantuan yang ada. Organisasi-organisasi yang ada dapat mengambil tindakan yang tepat, mereka mendapatkan bantuan secepatnya. Kita mau berdoa bagi negara Asia. Kami mau serahkan ya Tuhan bagi negara-negara Asia yang terkena dampak dari typhoon ini. Kami mau serahkan Tuhan sendiri boleh melindungi setiap rakyat yang ada. Jauhkan dari segala mara bahaya, lindungi mereka ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi beberapa negara yang saat ini sedang struggle, seperti Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos, dan China. Tuhan sendiri boleh melindungi dan mengurapi, melindungi mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi mereka yang sedang berduka cita. Tuhan sendiri boleh hiburkan, Tuhan sendiri boleh kuatkan. Bagi anak Tuhan yang berada di sana ya Tuhan, agar sungguh mereka dapat kuat di dalam Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sesamanya pada saat ini. Kami berdoa bagi pemerintah, kami berdoa juga bagi setiap organisasi yang ada harus mengambil tindakan yang tepat. Tuhan sendiri boleh memberkati bagi mereka, bantuan-bantuan dapat terrealisasi dengan baik. Kami mau serahkan negara Asia dalam tangan Tuhan dan terus kami berdoa. Amin. Kita membawa segala pergumulan pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa.
Kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami bersama-sama dapat berdoa syafaat. Kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah pertolongan kami, penghibur dan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan atas kami berdoa. Amin. Mari saya akan mengajak kita semua untuk menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam ini. Saya akan mengajak kita menaikkan satu pujian, Waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Mari kita menerima berkat, saudara. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Baik, saudara, demikian kebaktian doa. Saya harap saudara tetap dalam keadaan baik dan sehat. Jika ada saudara yang perlu didoakan, saudara dapat menghubungi saya atau mungkin rekan-rekan hamba Tuhan dan pengurus. Kita dapat bersama-sama berdoa, mendukung doa dalam kebaktian doa ini. Jaga kesehatan, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati.